Sokrates hidup pada masa perkembangan pemikiran sofisme. Kemampuannya dalam menggunakan metode dialog membuatnya memperoleh simpati dari para pemuda. Sementara itu, Sokrates dimusuhi oleh para penganut kepercayaan dewa dan Tuhan karena dianggap merusak moral para pemuda dan menolak keberadaan dewa atau Tuhan yang diakui oleh negaranya. Sokrates merupakan salah satu tokoh yang mulai memperkenalkan istilah filsafat di lembaga pendidikan. Sokrates menggunakan metode filsafat yang dikenal sebagai metode kebidanan yang menjadi awal perkembangan metode induktif secara de facto. Pemikiran Sokrates mempengaruhi muridnya yaitu Plato dan kemudian ke Aristoteles yang merupakan murid dari Plato. Pengaruh pemikiran Sokrates menyebar dari negara yaitu Athena hingga ke dunia barat. Pemikirannya yang utama adalah mengenai filsafat, moral, atau etika. Riwayat hidup. Sokrates lahir dari seorang ayah bernama Sophroniscus, sedangkan ibunya bernama Pairanarete. Pada tahun 470 sebelum Masehi, ayahnya bekerja sebagai pemahat, sementara ibunya merupakan seorang bidan. Sokrates menikah dengan Xanthippe. Keluarga Sokrates merupakan keluarga yang kaya, sehingga Sokrates memperoleh pendidikan yang memadai. Sokrates bekerja sebagai prajurit Athena, tetapi hanya tertarik dengan filsafat dan tidak menaati urusan politik. Hal ini kemudian yang membuatnya hidup dalam kemiskinan. Pemikiran Sokrates yang kritis membuatnya ditangkap, dipenjara, dan dihukum mati. Pemberian hukuman mati ini merupakan hasil tuduhan kaum sofis. Sokrates kemudian dihukum mati pada tahun 399 sebelum Masehi dengan meminum racun. Tuduhan yang diberikan kepadanya ialah bahwa ia telah menyesatkan pikiran dari para pemuda Athena. Ia wafat pada usia mencapai 70 tahun. Pengajaran filsafat. Sokrates memberikan pengajaran filsafat melalui pemberian pengetahuan terhadap sesuatu yang telah dipahami oleh seseorang. Pembelajaran filsafat Sokrates disebut sebagai metode kebidanan. Dia mengumpamakan akan proses filsafat seperti seorang bidan yang membantu persalinan seorang wanita untuk melahirkan. Dalam berfilsafat, ia melakukan dialog. Perhatian utamanya dalam filsafat ialah mengenai hal yang ia miliki oleh pribadi manusia. Sokrates mengalihkan pusat perhatian filsafat dari filsafat alam ke filsafat manusia. Ia menggunakan metode kritis dalam berfilsafat, khususnya mengenai etika. Sokrates meyakini bahwa banyak pengetahuan dan pendapat dari manusia yang bersifat semu, tetapi manusia menggunakan akalnya dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan. Ia menganggap bahwa pengetahuan manusia tentang persoalan hidup bersifat belum jelas dan hanya menduga-duga. Sokrates kemudian mengkaji dua pengetahuan yang menjadi persoalan kehidupan, yaitu tentang kebahagiaan dan kebajikan.